Jadi di video malam ini ya, gue pengen update ya, mungkin update urgent untuk Bitcoin. Kenapa ya? Karena jelas kalian bisa lihat di sini ya. Ini candle rejection cukup besar untuk Bitcoin. Kita bisa lihat ya, ini hanya dalam time frame 4 jam aja. Gue juga udah sempat update ini kemarin melalui grup ya. Nah ini persis nih teman ya. Ketika candle rejection ini terjadi ya. Terus kemarin-kemarin gue juga ada update ya. Ini ada terjadi bullish engulfing time frame 4 jam. Ada potensi Bitcoin retest area 31,2 ya, dan kita memang nge-retest teman ya di sini ya 31,2 persis teman. Jadi ini terjadinya tuh tadi siang ya kurang lebih ya di 30,7 bullish engulfing time frame 4 jam, and then kita nge-retest area 31,2 ya sesuai dari perkiraan kita gitu ya. Setelah retesting 31,2 tiba-tiba kita hanya dibikin ekor ke atas gitu ya. Kita hanya dibikin wick ke atas doang, and then kita closingnya di bawah seperti ini gitu ya, which is ya sebenarnya siapapun trader yang udah lama ya pasti tahu gitu ya, kalau misalkan kita ditinggalin wick ke atas seperti ini ya, ini justru ini adalah potensi reversal teman ya. Dan memang tidak lama seperti itu langsung terbukti bahwa adanya satu candle dump seperti ini. Jadi kalian juga harus perhatikan gitu ya, kalau misalkan ada wick-wick yang panjang ke atas seperti ini tetapi kita closingnya di bawah, nah itu adalah salah satu contoh pertanda reversal gitu ya. Jadi jangan sampai kalian tiba-tiba udah kemakan di sininya gitu ya, di time frame 4 jam DT udah kemakan ya. Let's say kalian ngelong dari level 31.000, kalian berharap akan breakout ke level 32,8 ya, gue bilang juga melalui grup VIP di sini ya, ada potensi Bitcoin menuju ke level 328 kalau misalkan dia bisa break di atas 31,2 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita break dari level 31,2 sampai 31,4 ini ya, ini adalah highest resistance balik lagi di hari Jumat kemarin. Ya, kita akan menuju ke level 32,8. 32,8 ini itu ada level apa? Ini adalah level balik lagi ya, ini di tahun lalu ya, ini resist terkuat ya, mulai dari tanggal berapa nih ya, tanggal 10 Mei 2022 dan di tanggal 30-31 Mei 2022 ini ya. Ini adalah resist terkuat di area tersebut, dan ini akan menjadi resist terkuat teman ya di bulan ini ya, di bulan 7 nanti gitu ya, kalau misalkan Bitcoin berhasil break di atas 31,4 gitu ya. Jadi ya sebelum ke level 35 ya ada resisten dulu di level 32,8 ini gitu ya. Kalau misalkan berhasil jebol lagi baru ke level 35, di mana level 35 ini adalah support dari bulan Januari 2022 serta Februari 2022 gitu. Jadi ya gue kadang share info-info bermanfaat seperti ini melalui grup VIP ya, dan kalian bisa join ini juga gratis ya. Kalian bisa tinggal daftar OKX saja ya. Ini OKX gue bisa saranin dibandingkan marketplace yang lain, karena satu-satunya nih temen ya, kalian bisa ikutin trading bot dia gitu ya. Trading botnya OKX ini udah total menghasilkan hingga ratusan miliar ya untuk para usernya di sini. Jadi trading bot ini tuh so far sih gue lihat belum ada di market yang lain gitu ya. Rata-rata kan biasanya kita hanya copy trader ya. Tetapi yang satu ini ya, kita bisa copy trading bot. Jadi udah nggak masuk ke dalam psikologis manusia lagi ya, tetapi ya udah ada sistemnya gitu di sini. Kalian bisa tinggal setel ya, kalian ingin PNL yang paling besar atau kalian ingin max drawdown yang paling kecil. Ya pastinya kalau misalkan drawdown yang paling kecil ini juga PNL-nya biasanya nggak bakal gede-gede banget ya untuk profit and loss ya gitu. Jadi ini menurut gue ya salah satu fitur untuk orang-orang yang mungkin sibuk kerja dan lain-lain gitu ya. Karena kalian tinggal jalanin aja, kalian tinggal copy trading bot ini aja gitu ya, dan kalian tinggalin aja gitu. Dan kalau misalkan profit ya langsung akan masuk ke dalam akun atau aset kalian ya. Jadi ini fitur yang menurut gue cuma ada di OKX dan belum ada di market lain. Kalian bisa tinggal daftar aja ya OKX ini. Dan kalau misalkan kalian mendaftar menggunakan link gue ya, sekali lagi ya kalian otomatis akan masuk ke dalam grup VIP gue ya. Kalian bisa tinggal cek melalui link di deskripsi dan tinggal DM admin untuk dimasukkan ke dalam grup ini. Jadi sekali lagi kalau misalkan kalian ketemu ya ekor-ekor panjang seperti ini ya, wick ke atas seperti ini ya, ya contohnya aja ya, kita balik lagi ke candle yang di tanggal 21 Juni, ini juga kebukti teman-teman ya, ekor panjang seperti itu menghasilkan koreksi balik ke level 29,6 nggak selang 12-24 jam setelah candle seperti ini terjadi gitu. Jadi memang contohnya tuh nggak cuman 1-2 gitu ya, tetapi ya banyak banget teman-teman ya contohnya ya. Ya. Contohnya seperti ini juga ya, ini kan kalian jelas lihat ya. Ekor panjang ke atas tetapi kita closing di bawah, apa yang terjadi ya, kita terkoreksi lagi sampai ke level 24.600 gitu. Terus ini juga banyak contoh yang terjadi ya ketika di bulan Februari 2023 ini satu ekor panjang ke atas closing di bawah, and then apa yang terjadi dari level 24.000 kita terkoreksi ke level 21.000.
Terus sebelum-sebelumnya juga sama ya, ini di tanggal berapa nih? Di tanggal 26 Januari juga sama, ekor panjang ke atas kita closing di bawah, lalu kita terkoreksi ke level 22.6 baru dibikin naik lagi. Jadi ya itu teman-teman ya, kalian wajib waspada kalau misalkan terjadi ekor ke atas seperti ini teman-teman ya. Ini biasanya adalah ciri-ciri khas ya, ciri-ciri khas bahwa dalam beberapa jam kemudian ya kita bakalan kena reversal gitu ya, kena candle dump ya, ekor panjang ke atas seperti ini. Nah, untuk saat ini ya, status Bitcoin kan masih tetap di atas level berapa? 29.6 ya, dimana ini adalah support dari ranging area dari 26 April sampai di tanggal 6 Mei di sini ya. Ini adalah area supply yang cukup kuat, dan saat ini area tersebut berubah menjadi support gitu ya. Sebelumnya menjadi resist, setelah kita berhasil breakout ke 31.3, saat ini berubah menjadi support terkuat ya. Dan untuk overview kita ya, so far ini masih sama teman-teman, ini masih sama. Selama Bitcoin ya masih ada di atas level 29.6 ya, menurut gue ini bullish masih memegang kontrol ya, masih memegang kendali pasar ya. Meskipun terjadi candle dump seperti ini gitu ya, menurut gue bullish masih tetap memegang kendali. Cuman ini ya, seperti yang gue bilang ya di video-video yang lalu bahwa oke, ini kita udah kebanyakan nih, ini kita udah kelamaan sideways-nya. Dan semakin lama sideways ya, biasanya itu cenderung tidak bagus. Dan so far ini memang terbukti gitu ya, kita udah sideways tuh udah berapa lama teman-teman. Udah dari tanggal 23 Juni sampai tanggal 30 Juni. Jadi udah sekitar seminggu, teman. Berbeda dengan breakout yang sebelumnya terjadi di sini. Kalian bisa perhatikan. Ini kan kemarin gue udah contohin ke kalian ya. Bahwa breakout yang ini ya, ini dari tanggal 13 sampai di tanggal 16 saja, selang 2-3 hari kita tuh udah menuju new highs gitu. Kita tuh udah menuju ke level yang baru. Dari level 25 udah menuju ke level 28 dalam 3 hari doang. Dan yang kali ini nih, ini yang bikin agak concern ya. Gue juga udah kasih tahu dari beberapa video yang lalu bahwa oke, kita udah masuk ke hari kelima, tetapi belum ada pump sama sekali gitu dari Bitcoin ya. Kita belum mencetak all time high baru lagi. Jadi itu yang perlu dikhawatirkan ya. Dan ternyata memang terbukti gitu ya. Ada satu candle dump sebesar ini terjadi ya setelah sekian lama kita sideways juga gitu ya. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan pintu bullish gitu ya. Tidak menutup pintu bullish selama kita stay di atas level 29.6 ya. Tetapi ya bedanya teman-teman, bedanya mungkin bullish stance ini agak berkurang gitu ya. Menurut gue sih bukan 60% lagi, tetapi dengan adanya satu big dump candle seperti ini, dengan adanya sideways selama udah 7 hari ya, seminggu kita nggak naik-naik dan tidak mencetak new all time high, menurut gue sekitar 55% aja. Jadi agak berkurang tetapi masih tetap bullish yang memegang kendali ya. Ya sedikit memegang kendali aja gitu. 45%-nya sih mungkin tuh akan menjadi skenario bearish-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan 45%-nya ini akan berubah, bullish akan kehilangan kendali ya. Jadi balik lagi 50-50 gitu ya. 50% bearish, 50% bullish. Maka itu ada di level berapa ya? Tetap ada di level 29.000 ini teman ya. Jadi 29.000 ini adalah koreksi dari Fibo 382 teman ya untuk Bitcoin di sini ya. 382 level 29.000 level psikologis juga ya menurut gue ya. Jadi di level 29.000 itu bisa menjadi the next big support teman-teman untuk Bitcoin kalau misalnya kita jebol dari level 29.6 ini ya. Jadi 296 jebol ke bawah, maka kita akan ketemu titik support berikutnya di level 28.8 sampai 29.000 gitu. Dan itu udah 50-50 gitu ya. Kalau misalkan Bitcoin nggak berhasil rebound lagi tetapi malah ngedump ke level 27.8, nah itu udah kembali bearish yang memegang kendali pasar sekitar 60%. Jadi ya paling itu teman-teman ya, overview kita dan outlook kita masih sama gitu, nggak berubah dari video-video sebelumnya. Cuman apa yang pengen gue kasih tahu aja, ini salah satu pertanda reversal untuk Bitcoin, satu candle dump besar. Gue nggak bilang bahwa ya Bitcoin masih aja bisa gitu teman-teman ya, pelan-pelan naik and then breakout kembali ke atas, masih ada chance gitu teman-teman ya. Cuman rata-rata ya, kebanyakan setelah terjadi candle seperti ini teman-teman ya, biasanya kita akan dibikin koreksi lebih dalam lagi gitu untuk Bitcoin ya. Kemungkinan ya jebol support dari 29.6 ini dan menuju ke level 29 awal atau 28.8. Baru nanti dari sini kita bakalan lihat gitu reaksinya Bitcoin seperti apa. Apakah dia bakalan langsung mantul keras menuju ke level 32, atau dari sini dia malah kembali ngedam lagi, balik lagi ke level 27.9. Nah itu kita bakalan lihat lagi teman-teman ya untuk reaksi market berikutnya. Dan untuk ngelong ya ini ya sebenarnya agak riskan gitu ya. Tetapi untuk SL-nya ini benar-benar tipis gitu ya. Paling ya kalian saat SL-nya tuh di 29.6 aja gitu ya. Karena kalau turun ke level 29.6 kan otomatis berikutnya kan ada di level 29 awal gitu. Jadi paling kurang lebih ya itu aja teman-teman ya. Kalian wajib hati-hati dengan satu candle reversal seperti ini ya.
Meskipun overall outlook bullish-nya masih sekitar 55, tetapi kalau gue sendiri, strategi gue sendiri ya, dengan adanya candle big dump seperti ini, and then kita udah sideways selama 7 hari berturut-turut tanpa kita mencetak new all time high, maka gue akan halt dulu nih. Gue akan nahan dulu untuk open long position gue ya, karena ini agak riskan ya, dan bullish-nya juga udah berkurang gitu, udah nggak 60% tetapi udah ke 55% gitu. Jadi gue akan tahan terlebih dahulu dan mungkin akan membuka long di area level 29.000 gitu ya. Ya pastinya nggak akan buka long ketika di level 27.8 karena ini akan bearish kembali ya yang akan memegang kendali gitu. Jadi mentok-mentok buka long itu ada di level 28.8 sampai 29.000 aja. Nah paling gitu aja teman-teman ya untuk overview dari gue sendiri, pendapat gue pribadi. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kan bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Paling itu aja dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.